Udah. Tak, ya. Oh, Bang. Kayak nama bapak nih, tanya ininya apa, posisi bapak. Saya itu kemana? Apa namanya proseduralnya? Pagi melakukan di rumah masing-masing dari kampus mana, fakultas apa, kuliah apa, terus kalian lah bahasanya kayak mana menyesuaikan supaya nanti pas masuk pertanyaan nggak kaku ya. Udah, lanjut aja nggak apa-apa. Nanti bisa dipotong. Bisa di-cut. Iya, bisa di-cut. Kedengaran nggak ya? Enggak, iya, takutnya nggak kedengeran. Pakai ada HP biar untuk suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Sains dan Teknologi dari Prodi Ilmu Komputer izin mewawancarai Bapak. Perkenalkan, nama saya Matilda Rahmatusuma dan rekan saya. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai marker. Izin ya Pak. Apa saja persiapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh tim damkar bencana Saat terjadi kebakaran lah. Ulang. Baca aja. Iya. Nggak ada. Ini kakak ini mau pertanyakan sesudah kejadian atau sebelum kejadian? Oh, Ada juga pas kejadian, itu Pak. makanya. Baca aja. Biar nggak gelagapan dia. Udah baca aja. Kalau pertanyaan itu baca aja. Nggak usah diulang kepala. Ulang-ulang lah dari awal. Kalau dosen tuh Mata kuliah. gampang ngadapinya. Penting dia nggak nengok apa, yang penting ini wawancaranya. Cepat juga ya kan. Udah. Dari tadi udah mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Matilda Rahmatusuma dari Prodi Ilmu Komputer dan ada rekan saya. Izin Pak, saya ingin mewawancarai Bapak. Apa saja langkah-langkah oleh tim damkar terjadinya kebakaran? Langkah-langkahnya kan. Kalau misalnya ada kebakaran itu sudah tersusun semua rapi di NFPA sama di Permendagri. Kalau misalnya terjadi kebakaran dan ini dilengkapi dengan beberapa gear. Contohnya bunker gear, biasanya dibilang bunker gear. Bunker gear itu contoh ganti panas, bukan ganti api ya, ganti panas, helm, masker, sarung tangan. Kalau misalnya asapnya terlalu tebal ke dalam ada korban, biasanya tim menyiapkan yang namanya CBA. Itu untuk peralatan, untuk kesiapan. Kalau misalnya ada panggilan kebakaran, ini terjadinya namanya 65. Jadi 65 tim di kantor itu punya respon time namanya. Respon time biasanya dari persiapan tim dipanggil, persiapannya itu dari mulai tim bersiap memakai bunker gear itu sampai nanti berangkat itu biasanya memakan waktu 3 menit paling lama. Jadi dan makanya kalau misalnya di damkar itu jangan heran kalau misalnya masuk kantor tuh orang cuma pakai kaos, cuma pakai sendal, pakai kaos kaki, cuma celana pendek, itu jangan heran. Supaya cepat kan, namanya juga respon time. Kan nggak mau kan, yang namanya kebakaran itu kan kita tolong harta sama nyawa. Makanya nanti biasanya tuh tesis S2 itu korban pemadam ini didahulukan daripada ambulan karena menyelamatkan korban sama nyawa sama harta. Makanya responnya cepat. Nah, persiapannya mulai armada dipanaskan tuh digas terus. Panas mobilnya pasukannya itu dibagi, pasukan itu dibagi per mobil itu berapa. Komandan dan wakil komandannya di mana? Pisah mobilnya. Peralatan juga sudah disiapkan sebelum masuk kantor, sebelum piket dimulai. Biasanya tim itu mengecek semua peralatan sebelum masuk kantor, mulai dari bunker gear, peralatan di mobil, armada,
kesiapan armada sampai kesiapan anggota. Ya Pak, setelah terjadi kebakaran, apa langkah yang Bapak lakukan terhadap korban? Nah, ini kalau misalnya bicara korban, ada korban ini. Kalau nih bang, silakan. Masalah korban. Kalau masalah korban, kita cek dulu masalah nyawa. Nanti terutama kita diamankan dari lokasi kebakaran. Kalau kira-kira bahaya atau luar biasa adanya, kita telepon dulu. Itu aja. Kita ada SC kan? Kita ada SC misalnya. Madam kedua. Jadi gini, nah, namanya apa gini kan? Kalau di pemadam itu, kita tuh biasanya dilatih punya MFR, Medical First Responder. Yang MFR itu perlu, bukan cuma rumah sakit aja, biasanya rumah sakit ketemu yang MFR. MFR biasanya dia di apa namanya bagian IGD sama trauma center. Pemadam ada juga. Jadi kayak dibilang abang ini tadi, biasanya kalau ada korban, kalau masih bisa kita tolong, jangan pernah bawa ke tempat keramaian. Pemadam itu punya istri sendiri, ambulans. Itu biasanya di pusat ada, Aplas juga punya, tim juga punya. Jadi kita nggak dari rumah sakit lagi. Begitu ada kejadian KDH terbakar, misalnya rumah, KDH itu rumah. Ada korban dalam. Jadi ada atau enggaknya korban, biasanya istri itu ikut. Ada atau enggaknya korban. Kita kan antisipasi, namanya juga siaga kan? Ada atau enggaknya, tapi kita harus berangkat itu SC-nya, walaupun ya sekedar relawan mereka itu bantu juga soalnya. Itulah kayak bilang abang tadi, korban itu biasanya jangan dibawa ke tempat keramaian, langsung bawa ambulan. Itu kalau tertolong, kalau kita biasanya koordinasi sama pihak rumah sakit kita bisa korban. Lanjut. Saat terjadi kebakaran, apa yang dilakukan oleh Sebenarnya ini terjadi kebakaran ini di lapangan kah? Iya, di lapangan. Di lapangan. Kalau tindakan cepatnya biasanya kita ada biasa dilatih bang ya, biasa terlatih. Jadi begitu sampai operator atau driver itu biasanya langsung hidupkan PT-nya. PT itu yang menyalakan mesin pompanya. Mungkin contoh mobil belakang ini kan. Ini operator abang ini operator nih. Ya langsung aktifkan mesin PTU-nya, lari ke belakang. Kalau pasukan udah dibagi dia. Ada nozzle man itu ya abang ini biasanya nozzle man itu bawa nozzle, tau nggak nozzle? Lari ke depan, nggak bawa selang, lari langsung ke depan. Nah, ada namanya helper, kayak aku ini helper. Aku ingatkan selang. Contoh, kita udah dilatih. Pokoknya air menyala tuh nggak boleh lebih dari 5 menit. Karena selain korban itu, kalau kita kan nggak mau warga terlalu, ini kan bukan Amerika, ya kan? Di Indonesia, warga itu kalau ada sesuatu kejadian itu kumpul aja, orang kecelakaan kumpul ya. Jadi abang ini lari ke depan, aku bawa selang, aku gelar selangnya, aku sambuin ke abang ini lari ke depan. Iya, setelah kita pastikan selang lurus, abang ini nozzle man sudah standby. Ya nanti nyampaikan, itu udah ada kode-kode borsonya ada, nyalakan air katanya. Jadi aku helper di dekat penyambungnya itu, ada nanti mobil cabang penyambung selang itu, teriak juga ke operator nyalakan air. Itu operator nyalakan air. Kalau minta naik ke tekanan, naikkan tekanan katanya, turunkan ke tekanan. Nah, kan tergantung komunikasi. Cuma kan sekarang itu kita udah canggih lah, nggak usah lah teriak-teriak zaman bahola kan, udah ada HP. Biasanya di depan itu, abang ini kan yang baju merah ini Wakaru. Komandan yang sesungguhnya di lapangan itu Wakaru. Wakil komandan Regu. Karena dia yang koordinir semua yang terjadi di lapangan. Baik penyiraman, evakuasi, Wakaru itu komandan sesungguhnya di lapangan. Kalau komandan yang itu komandan kami. Kalau Wakaru atau komandan itu biasanya kita minta data sama Kepling ya, hanya lurah atau sama PLT atau ini bagian apa namanya memantau perkembangan di dalam sama masyarakat. Jadi itu tadi ya, kalau terjadi kebakaran paling lama 5 menit
itu seharusnya terlalu lama, cuma kan kita ikuti peraturan. Ya hari sudah menyala, nggak ada lagi santai-santai, langsung terjun. Tidak ada namanya persiapan yang namanya set up sama pre-set up, sudah ada. Set up itu sebelum nyampe itu kita udah ada kan yang namanya foto kan. Karena kita bisa lagi menerima laporan sama foto. Dan komandan sama komandan tentunya harus siap nih. Yang dari foto lokasinya, ini rumahnya kayak mana. Sampai di tempat langsung koordinasi sama tim, lompat semua. Nah, itu aja. Iya. Recis, perlu. Peraturan menghadapi korban yang kayak misalnya korban itu meninggal gitu loh Pak. Itu namanya SOP atau tupoksinya? SOP-nya kan? SOP-nya biasanya kalau misalnya meninggal itu udah urusan komandan tersebut itu dengan pihak berwajib karena kan meninggal. Tapi kalau misalnya kita tertolong, kita ini udah semua ini udah dibekali sama skill MFR tadi, medical first responder tadi. Jadi evakuasi itu harus udah tanggap. Jadi karena kita udah ngikut SC dari belakang, tahu kita kekurangan anggota tuh nyiram ke dalam, tapi ada korban masih hidup. Nggak bisa kita tolong, nggak bisa kita tolong semua kita. Udah pakai SOP tadi tuh, pakai MFR segala macam, mulai dari dadanya, pompa, dibalikkan segala macam. Nah, kita kasih SC karena mereka tuh lebih tahu. Orang itu nanti kalau misalnya mereka nggak punya peralatan atau nggak lengkap, terbatas, dan kita bilang nggak lengkap, nggak ada ya, terbatas, ya dibawa ke rumah sakit. Karena ini kan konteksnya masih hidup, bicara prosedurnya kan, kalau meninggal dah wajib, tangan lagi. Kita kan cuma terjadi kebakaran, kita cuma mengevakuasi aja. Misalnya nih Pak, ada suatu rumah kebakaran dan kebakaran itu besar Pak, dan korbannya itu masih di dalam rumah, atau pindah perlakukan di rumah dan korban tersebut. Jadi kan ada yang namanya ini ya, ini terjadi kebakaran besar nih. Kita kasih contoh. Cara proses evakuasi. Misalnya rumah ini kan, terjadi kebakaran besar. Kita nggak tahu di mana dia, ya kan? Itu kan posisinya kita nggak tahu di mana. Jadi yang kita perlukan satu masker. Kalau nggak ada masker, biasanya paling lengkap itu SCBA, self contained breathing apparatus. Itu tahu kan, kalau misalnya kalian tengok damkar itu pakai tabung, itu isinya bukan oksigen ya, beda, isinya udara bersih. Dampak, bagaimana kalian cara melihat di dalam kabut? Itu udah diajari semua di sini. Mulai dari jalan pelan, jalan menyisir kanan, ini kanan. Jadi kasih kaki itu digeser. Dari korban itu kaki itu geser. Karena semua yang baik semen maupun kayu kalau terbakar kena air itu masak. Kita nggak tahu kapan jebolnya, jadi harus geser. Dari tempat, dari sudut ruangan, tembok dipegang, nggak boleh pegang gini ya, pegang gini. Direspon namanya. Kalau misalnya kalian pegang kayak gini, yang ada malah kalian genggam. Siapa tahu listrik masih nyala. Tapi kalau kayak gini, otomatis lari. Respon ini pasti menggenggam. Jadi kalau misalnya kalian gini kan pasti tarik gini dari listrik. Cari semua. Tapi yang masuk itu harus kalian siapkan tali supaya tim yang di belakang tahu posisinya. Nanti kalau misalnya SCBA-nya itu bunyi ya, ada bunyi fluid, itu tandanya dia harus keluar. Karena sisanya tinggal 10 menit. Sisanya itu dihitung. Volumenya itu dihitung. Sampai habis, berminit fluid sampai habis itu biasanya 10 menit. Paling lama. Enggak lah, itulah. Memang udah lihat batas 10 menit. Jadi tali yang udah diikat di badan tuh taruh. Sampai mana batasnya? Karena korban belum dapat. Balik, gantian. Ada SCBA yang masih penuh, berangkat. Ikuti talinya pelan-pelan. Kalau dapat korban, diajari lagi nih. Kami ini diajari cara gendong korban. Mana yang punya luka bakar, mana yang punya penyakit bawaan. Karena kita nggak bisa tahu kan. Nah, misalnya dia, contohnya ada nih. Kemarin di Tembung, ada korban dapat setelah pendinginan malah
sudah habis sapinya, ini tinggal bara-bara, dapat setelah pendinginan. Korban sudah tua, tidur di tempat tidur pakai kateter jantung. Selamat, masih bernapas. Itu nggak bisa digendong. Ada patah tulang kita nggak tahu. Di mana posisi patah tulangnya, cara membidainya kita nggak tahu nanti gimana ya. Itu dipelajari dulu. Jadi tengok dulu korbannya, patah tulang nggak, atau dia punya penyakit bawaan nggak. Sebelum kita pastikan dia nggak ada patah tulang, kita raba dengan rasa sakit, itu posisi sadar ya. Tapi kalau nggak sadar ya, aja lah. Daripada dia nyawanya hilang gitu, lebih bagus dilakukan. Namanya kan kita manusia ini kan, dari mulai napas mati itu kan masih ada golden time. Selamatkan aja dulu, yang penting masih kita bernapas, dia nggak sadar kan. Kalau kita melakukan evakuasi itu kita panggil dulu, Pak, kita pastikan dulu dia selamat. Kalau bisa bernapas, nggak nyaut dia tapi bernapas, angkat aja. Dan kalau mau nengok di YouTube itu ada cara ngangkatnya benar. Ya. Kamu percaya nggak kalau bisa ngangkat abang? Percayalah, bisa. Tapi pastikan dulu patah tulang atau enggak. Karena nggak bisa langsung digendong gini, rupanya makin patah. Kita nggak tahu rusuk ini patah kena ke paru-paru, nggak tahu. Padahal kamu nolong, malah makin koid ya. Ya prosedurnya itu. Kalau misalnya ada korban tuh, yang kita pastikan dia bernapas dulu. Setelah bernapas, kalau misalnya masih sadar, kita pastikan dia patah tulang atau enggak, ada penyakit bawaan atau enggak. Kalau dia udah coba, dia bawa aja. Kan jalurnya kan udah ada. Pemadam itu masuk pelan-pelan, jalur itu udah ada. Tali-tali yang kita pasang tadi itu, karena itu buangan terasap tuh, nggak nampak apa-apa. Iya, dia tuh nggak ada bantuan pernapasan kan. Cara bawanya dia mantap. Karena sejengkal dari tanah itu oksigen masih ada. Asap itu kan di atas ya. Karena kita nggak bawa bantuan apa-apa sama dia. Kalau kita kasih udara bersih sama dia udah kena asap, dia keracunan. Ini kan udara bersih bukan oksigen. Dia butuh oksigen, udara bersih. Udara bersih itu banyak kandungannya. Ini kan udara bersih kan. Kita udara bersih, udah ada CO2-nya, ada CO-nya, campur semua. Mau kasih, kita hanya tambah kena asap tadi, racun mati dia. Kecuali dia dalam kesadaran penuh ya, misalnya masih bergerak-gerak, kadang terjebak aja, itu bisa kami kasih isi tabungan. Itu aja, itu prosedurnya. Mungkin itu saja yang akan Sama Waalaikumsalam. Kalau tadi sendiri bagus loh katanya. Proses evakuasi. Maksudnya evakuasi, oh lupa aku tadi bang. Ada evakuasi kan, dia bukan ini ya. Kalau pemadam itu sekarang, ini kan kita dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nggak mesti kebakaran, yang dibilang opini itu benar. Evakuasi itu Ular, Jawa, cincin kalian nggak bisa kalian keluarkan. Betul itu yang benar, ada alat-alatnya di sini. Dan perintah dan di mana dan Evakuasi cuma kebakaran itu jangan. Karena sesadar-sadarnya kalian kalau ada kebakaran pasti kalian lari. Nggak mungkin kalian diam di situ kan. Kalau kalian tengok di film-film tuh runtuh itu film mana ada. Kalau udah habis awal kebakaran itu biasanya masak dulu dia, tembok, kayu, roti itu masak dulu. Kan bakar kayu sama arang beda kan. Kayu itu lebih cepat bakar daripada arang. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya ada kebakaran itu jarang korban. Biasanya korban itu tuh orang tua, orang sakit. Kemarin ya kami nyiram tuh di daerah Perjuangan, Setiabudi. Itu sengaja dibakar sama orang tetangganya. Ada bapak-bapak di tempat tidur itu nggak bisa bergerak. Dia biasanya dibantu sama anak-anaknya. Anak-anaknya nggak ada di rumah. Jadi pastinya habis kebakaran daging itu. Bayangkan lagi. Itulah karena kebakaran ini sebenarnya kalau misalnya orang sehat bakal nggak ada korban. Itu udah naluri manusia itu saudara. Ada sesuatu pasti kalau mengganggu kita pasti kita lari. Nggak ada orang yang berani juga ini ada. Orang punya kesiapan banyak. Itu dia.
kalau misalnya kalian tanya informasi tentang penyelamatan lebih lengkap lagi. Karena kalau kebakaran aja kan, nggak kebakaran cuma api. Kalau penyelamatan banyak, hewan liar, cincin, kunci masuk paret, alat-alatnya apa aja banyak. Anjingnya terjepit di sela-sela pagar banyak. Ada yang anak kepala, pernah nggak lihat video di seliwiran tadi TikTok dan Instagram, anak-anak main-main tembok bisa keluar kan kepala kan, ada alatnya, ya sembarangan. Tapi kita coba dulu pakai cara tradisional kan, pakai minyak, pakai air, pakai sabun, kita paksa keluar cari lubangnya, aja. Anak-anak anak sekolahan main-main di pagar-pagar lantai 2 tuh kecepit nggak bisa keluar, dan yang di telepon damkar ya itu dia. Tapi kalau jangan kayak yang kalian bilang banyak ini sekarang ada apa namanya langkah maling lah, enggak sudah. Medan itu beda sama orang itu. Medan itu udah ngikuti Jakarta sama Surabaya. Sini tuh nggak bisa lagi. Terima panggilan gitu langsung tolak. Bukan nggak mau bantu. Kita kan fokus kita kan penyelamatan sama kebakaran. Kalau di luar kerjaan kita kan nggak mungkin. Iya. Makanya aku bilang kalau penyelamatan itu konteksnya banyak. Dapatin lambang rescue, ini kan lambang kemarin tadi. Dapatin lambang rescue itu lebih susah daripada ambil ini. Kalau lambang rescue itu ngambilnya itu biasanya bisa sampai 2 bulan di Klaten. 1 bulan lah paling kita. Karena nengok dan pelajaran. Harus ke Jakarta ngambilnya. Itu ya, makanya. Dan kalau kalian tengok bomba tuh ini itu ya nyata memang. Kalau itu tadi pertanyaan kalian nggak habis-habis tuh jawabannya. Iya banyak soalnya. Tekniknya banyak juga. Tapi kalau kau tengok kayak abang ini senior, nggak ada. Orang ini belajar tahu kayak mana. Naluri, jam terbang, pengalaman. Kalau tekniknya, ya teknik paling mau kunci, ngambil HP sama kuncinya masuk paret tuh nggak ada teknik. Ini memang jam terbang yang Terakhir bisa di lapangan. bisa di lapangan. Pengalaman tuh nggak bohong. Jadi kalau kalian ini semuanya pemadam, tapi awam. Iya. Kan sekolah kan nggak ada dulu pernah SMA nggak ada first trip gitu. Baru sekarang kan naik pemadam kan. Oh, kalian tahu field trip, anak SD itu lebih jago dari kalian. Itu udah diajari. Semua kalian ini pemadam. Bedanya kalian kan awam aja, nggak tahu teknik, nggak punya peralatan itu bedanya. Jadi ada lagi Satu lagi saya mau nanya. Saat terjadi yang evakuasi tadi Pak, apakah ada kendala yang apakah Bapak kendala untuk evakuasi korban tersebut? kendala banyak. Mulai dari kita datang itu aja ada korban katanya itu kendala itu. Tempatnya, lapangannya, Ini bagi masyarakatnya paling parah. korban ini tidak boleh dikerumuni. Iya. Dia butuh udara. Dari perjalanan aja kita udah terkendala. Iya. Perjalanan untuk menuju tempat Iya, TKK. Tempat kejadian kebakaran itu udah kendala. karena Kita ini metropolitan. nggak ada pengawalan macam motor gede itu dikawal polisi pemadam tuh nggak ada. Ada nggak punya. Malah ambulans yang punya bang ya. Ini apa kalau kalian tahu WRC, unit reaksi cepat. Dan tengok tuh grab Jadi, WRC itu tulisannya. Kalau itu punya. kalau nggak- kita- nggak ada. Karena kesadaran masyarakatnya kurang, jadi udah tahu sering ini udah hidup udah diklaksonin pun dia pun jarang nggak mau minggir. Lampu merah lagi kita terkendala. Pernah nggak dengan Pernah. bising kan? Masih ada juga yang nggak sadar. Ya. Masih Itulah juga ada yang kendalanya. mau minggir. Kendalanya banyak, mulai dari berangkat. Dari udah berangkat. kendala. Bahkan makanya aku bilang pemadam ini sampai nanti ke tempat kejadian pun selesai mungkin masih banyak lagi yang mau dihadapi. Mulai dari apa namanya rutenya juga kita nggak tahu, hitam semua gelap, nggak ada pandangan, jadi nggak punya pandangan. Masa kita masih sempat lagi ngobrol sama yang keluarga korban, rumahnya kayak mana, pindah dan lagi macam maling aja, nggak pindah, kamar di mana posisinya nggak ada. Keluarga korban tuh nggak mungkin kita tanyain, nggak akan sempat, belum mati, gimana? Bagus terabas saja, cuma kita kan tahu tekniknya. Itulah masalah prosedur sama SOP itu nggak ada. Cuma kayak beda strategi, beda taktik.
strategi itu cuma kita pelajari secara teori ya. Tapi itu di lapangan beda lagi. Makanya ada istilah pandai-pandai di lapangan. Itu elemen yang mana diujar. Dan nggak ada mata kuliah lagi nih. Ada. Masukkan aja kemari. Masukkan aja kemari kereta. Nggak bisa TA kan teman? Oh nggak ada istilah TA sama lain ya? Nggak bisa. Apa tuh? Absen. Ini tahu nih berarti punya apa sama anak-anak kampus dulu nih. Makasih Bang, Iya, ya, apa? Maaf ya Kak mengganggu. Nggak apa. Kalau ada kok nggak ada kebakaran, pemadam ini kayak gini lah. Cuaca lagi mendukung. Kalau misalnya bagus cuaca, pelatihan. Tapi kalau kayak gini, kalau nongkrong, ini namanya istilah hisap. Nyambungkan, misalnya kan tandon tuh nggak selama ini ada. Tandon tuh contohnya di jalan tanam. Tuh, Itu tuh tandon tuh. Ini Tuh, tandon, tau nggak? tempat penyimpanan air. Tandon tuh tempat air, tampungan air, tandon. Ini yang ada tong itu, tong setengah itu ke bawah itu tandon. Yang ada tong ini, Jadi inilah masuk ke dalam. ini masuk ke dalam, ke bawah, sambungkan ke belakang, sambungan ke mobil. Kalau selang hisap ini punya tekanan dia. Sabun udara CBA. Mana bang? 353 tuh. CBA itu nggak bisa selalu dipakai. Nah, kita peralatannya terbatas. Beda sama Jakarta ya kan bang, satu orang satu biasa bisa kan. Itu per regu. Kalau di sini ya satu wilayah satu. Itu kalau misalnya makanya dibilang pusat yang punya banyak. Makanya dia ada tim rescue-nya. Ya, Jadi tiap armada itu dia ada tim rescue-nya. Satu orang. Tim rescue-nya itulah nanti yang pakai SCBA tuh. itu nggak ikut nyiram. Lain sama nozzleman-nya. Nozzleman-nya tuh yang megang selang, yang Dia megang buka jalan, Bang. nozzle ya. Dia buka apa? Yang tim rescue-nya ini yang pakai SCBA yang masuk untuk dampingi. Ya, yang punya CCBA itu di depan biasanya. Yang nozzleman ini di belakang, buka jalan dari orang dia nengok. Dia pokoknya arahkan ke nozzle ke rescue-nya itu supaya bisa jalan. Ke asap itu, apalagi kalau misalnya kena apa namanya flashover, backdraft, parah. Makanya kalau misalnya nggak punya baju anti panas ya sama air, siapa tahu ada api di atas bulan. Depan ada rescue, kita mau buka jalan dia, kita bisa dibuka selangnya, jadi bunga gitu, biar dia nggak kena. Jadi tetap aman dia nyari jalan rescue itu. Tapi Dia bisa misalnya- fokus nyari korban. Iya, dia nggak usah nyiram. Baik tadi kan, Fokus cari titik api dia. itu tadi ya, yang lainnya terbakar. Yang penting korban dulu ya emang. Kalau harta bisa dicari, yang nyawa ini susah. Kalau kalian nanti skripsi, tadi kan nggak apa ya, tadi kan apa juga ya, kan fakultas kan saya tidak tahu lagi ya. Kalau biasa dihukum sama apa namanya psikolog tuh skripsi sampai tesis pun masuk pemadam kebakaran banget. Udah dari jalan tuh, dan tuh di jalan kalau nengok yang halangi pemadam itu cuma satu, kereta api ada lagi orang. Ya patwal nggak boleh. Ini yang presiden pun harus ngalah sama pemadam. Kalau lagi kebakaran, kalau misalnya siaga nggak ya ngalah. Ya, ngalah tetap. Kalau cuma siaga aja ya lampu merah ya itu. Nggak usah motong-motong orang kan. Cuma itu lampu itu aja. Ya, nggak selamanya pemadam itu kencang jalan. Tapi bukan balap apa namanya, utamakan kecepatan dan keselamatan. Kecepatan dan keselamatan. Kalau kalian tengok pemadam dulu kadang cuma seliburan aja itu cuma siaga, ada yang diambil biasanya atau pergi apa namanya penjagaan. Jadi kalau kebakaran ya kalau ketabrak ya nggak tahu, Makanya kalau udah hidup serininya minggir aja udah. bagus pinggir aja. Harus minggir. Karena kami udah nggak kenal lagi mau keluarga kalian mau kenalan awak dari kampung awak. Jadi kalau kalian nggak minggir sama aja. Ini kan beda, ini kan kerjaan yang mau diselamatkan itu banyak. Makanya di beberapa tesis sama skripsi itu
yang didahulukan itu pemadam bukan ambulans. Karena beda dia, ambulans itu mengandalkan satu orang. Satu apa dua orang kalau ambulan. Kalau pemadam itu banyak, Paling banyak. banyak nyawa dan harta. Kalau pemadam bisa lebih banyak lagi. Makanya diutamakan dia. Pemadam. Itulah intermezzo-intermezzonya kalau pemadam ini capek kerjaannya juga kan. Kalau ada kejadian, kalau nggak ada kejadian suntuk, ada kejadian capek luar biasa. Makanya kalau nggak ada kejadian ya persiapannya banyak kan, latihan, olahraga. Kalau kebakaran kita itu Udah ada, pemadam hutan itu ada. Buat kamu minta pemadam kebakaran itu cuma minta tolong aja. Kalau misalnya ada perintah dari atasan kami, contoh kebakaran di apa namanya, nggak usah lah kebakarannya. Deli Serdang lah. Deli Contoh Serdang. Deli Serdang lah. Yang Itu dekat. juga minta tolong aja. Orang itu nyampaikannya nggak ada kita. Kantor kota dulu. Kami butuh pemadam kalian. Itu kantor kota itu umum kan. Karena kita kan siaga kita di kota kita aja. Khusus untuk Kota Medan. Ya, kemudian aja. Ini harus minta bantuan dulu orang. Ini HT ini juga bunyi itu langsung nyambung kantor kota. Kalau misalnya ada kejadian kebakarannya, orang itu harus kontak lagi. Misalnya kayak contoh nggak jauh-jauh lah longsor kemarin kan, lalu sebelah itu harus hubungi kan apa itu wali kota dulu. Nggak bisa ujung-ujung kebakaran nih, dan bantulah kan itu pemadam nggak bisa. Sini masalahnya banyak yang ditolong. Kita manusia semua, harta semua. Di sana kan cuma hutan. Pemadam hutan juga ada. Tiap hutan itu masih pemadam hutannya ada. Orang polisi hutannya juga ada kok. Paling kebakaran apa coba? Yang paling sering kebakaran, tahu nggak? Sawit lah. Itu paling sering kebakaran. Sawit, ladang-ladang jagung. Itu kalau dari itu kebakaran itu tanda tanya. Memang sengaja atau gimana? Teori padamkan api pakai api juga ada. Banyak. Ada kan? Nggak pernah kalian kan? Padamkan api pakai api. Itu kalian buat jalur sendiri. Jadi api itu kalian tutup pakai api dan siram minyak kalian bakar. Jadi sampai di situ nanti kan udah habis. Ya udah apinya berhenti sampai situ aja, misalnya kayak gini kebakaran. Jadi kalian tutup pakai api di sini. biasanya kayak Ya, nanti menyebar sampai situ aja. rumput kering gitu ya Pak? Ini rumput kering. Rumput kering Ya. ya? Itu padamkan pakai api. Dan pada kalian habis, kalian capek, kalian siram lagi biarkan aja terbakar deh sampai titik yang kalian mau itu. Pakai pasir juga bisa. Contoh misalnya kalian kebakaran, kebakaran di jalan tuh kereta. Pernah nengok videonya nggak orang India? Kereta itu bakar di sana makin meledak, malah dia yang terbakar. Tapi disiram pakai air. Minyak itu nggak terurai ya, sifatnya nggak bisa diurai sama air. Makanya kalau misalnya kalian tengok gelas tuh biasanya ada cairan minyak, terus cairan apa namanya liquid sama air. Air itu biasa paling atas. Minyak itu masih berat. Minyak itu kan berat kan. Minyak itu punya massa. Makanya dia pakai air, pakai pasir biasanya. Atau enggak air yang pakai air campurannya sabun. Air kalau udah pakai sabun tuh punya massa. Caranya. Pakai itu bisa. Liquidnya ada, liquid ada. Setiap mobil itu ada liquid. Itu kalau kalian lihat ke atas, itu tabungnya ada dua, satu kosong, pastikan kosong. Itu dibuat liquid. Nggak boleh langsung masuk sini, nggak boleh. Rusak lah mesinnya. Nanti dia di sini ada sambungannya. Belakang itu tabung liquid itu. Di belakang ya bang ya. Iya, nih tabung liquidnya. Tabung Di liquid. sini tabung air. Tabung air. Jadi liquid sama air itu dipisahkan. Nah, ini kalau kebakaran hutan ya pakai itu. Contoh kebakaran, yang sering kalian dengar truk terbalik di jalan tol, bawa minyak ya. Itu mana bisa pakai air. Itu pakai liquid ya tambahannya. Pakai air tambah jadi lah dia. Tambah besar dia. Besar kalian pakai air. Tambah kemana-mana dia. Itu makanya orang India itu kalau kita videonya tuh aja siram kemana tuh orang India. Dia nyiram air malah dia yang terbakar. Ya airnya makin meledak. Dia terurai apanya. Minyak tadi itu. Gabung ke air, dia masuk ke air. Makanya kalau misalnya kalian bakar misalnya apa namanya minyak, itu kalian nyiramnya kan ini aja, nggak mungkin airnya itu nyambung. Dia bisa merambat. Ya, contoh listrik juga listrik. Jadi kalau menyiram putus-putus ya, nggak boleh langsung kalian siram gini. Listriknya nyangkut kena ke kalian gimana?
Jambar ke airnya. Minyak itu terurai. Kalau kebakaran hutan jarang. Paling Pekanbaru. Pernah Pekanbaru. Kemarin Pekanbaru sini ada kontingen bang? Nggak ada ya? Nggak ada. Pernah, nggak bisa. Yang di Sinabungnya aja kemarin yang Sinabung, longsor. ya? Longsor. Longsor aja, kalau longsor sini karena banyak lahan. Kalau kita sampai ke Kanopan lah misalnya, Kanopan kan banyak kali sama banget batu, rantau-rantau. Untuk yang orang sendiri. Rekan-rekan kita juga pernah ikut nikah sama kita. Jadi orang siapa ya bang ya? Iwan ya. Orang itu ada pemadam-kebakaran, orang asahan. Itu banyak pemadam-kebakaran bagus-bagus. Pelatihan juga oke. Kalau kalian tengok pemadam Tapi tetap latihannya tetap di Medan. ya pelatihan Pusat latihannya tetap di Medan. mereka apa yang di Medan dapat di Medan dibuat orang di sana. Kita pun Medan bagian pelatihan paling dari sekarang dari Jakarta. Ini pusat pelatihan juga dengan yang ini. Dan pelatihan ini pernah yang di atas sana itu yang Malantu itu kan mereka dari sana ya. Dari Malantu. Kalau misalnya gedungnya nggak bisa dimasuki, contohnya dari luar bisa dari luar pakai tali. Pemadam ini juga pelatihan simpul. Beda di BPD kan biasanya yang belajar simpul itu pramuka tuh. Kalau pemadam bisa lagi. Ribet kan. BPBD punya simpul sendiri, Polri TNI punya simpul sendiri, Basarnas punya simpul sendiri. Jadi udah kemana aja Glenn? Pramuka juga punya simpul sendiri. Ke nggak ke Basarnas? Enggak, Kenapa? cuma dia aja. Ditugaskannya Yang satu jago aja. itu ada Oh, tuh, Basarnas kan Jakarta tuh. ini juga untuk apa Kemarin juga waktu dia. orang Nah, bencana juga dia. dari Jombang kemarin. Memang dia fokusnya untuk ke situ. Jadi dia bisa umur 40-an 50-an kalau nggak salah Mbak ini. Dia bisa dari atas ke bawah, ke balik ini. Cepat ya Bang. Kurang latihan. Bukan, kan nggak mungkin kita. Aku tahu kalian menali, aku bisa nih presti, tapi nggak latihan. Nah, sampai di lapangan itu emang betulan nyata deh. Nggak ada orang yang nggak punya persiapan itu bisa. Soalnya dia karakter dari anime ya gitu aja. Tiba-tiba tahu dia punya bakatnya. Nah, ini latihan terus. Persiapan itu perlu. Siaga. Misalnya kayak inilah. Nanti ada misalnya 65. Tapi mau nggak mau tinggal di sini. Nggak ada bisa nilainya lagi. Kayak misalnya ada anak-anak sekolah gitu kan. Kalau kadang pernah nih orang sekolah pernah naik pemadam itu. Sekolahnya lagi kentret tuh. Jadi kalau ada kebakaran tinggal mana cerita. Ini yang lebih penting. Tupoksi mau kamu kerjakan atau cuma sekedar melayani kami. Oh boleh. Orientasi. Berdiri nggak sih? Dulu aja nggak Mas kalian